Di video kali ini, gua bakal bahas dan ceritakan apa-apa saja dan bagaimanakah konsep kekuatan yang dipakai di serial Jujutsu Kaisen. Oke, apa sajakah itu? Yuk simak pembahasan berikut ini. 多分できるけど。じゃ、10秒だ。 Teknik terkutuk adalah sebuah penggunaan atau manipulasi energi terkutuk menjadi sebuah teknik atau pola tertentu. Energi terkutuk sendiri, simpelnya, hampir sama kayak cakra atau mana di anime sebelah. Dan energi terkutuk bisa menjadi acuan untuk merepresentasikan seberapa kuat orang tersebut. Semakin besar energi terkutuk yang dimilikinya, maka semakin kuat juga orang tersebut. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Contohnya, Toji Fushiguro dan Makizen In, yang walaupun energi terkutuk mereka itu rendah, tapi mereka adalah karakter yang kuat. Terutama Toji Fushiguro, yang bahkan bisa buy one dengan Gojo Sensei. Oke, kita masuk ke teknik terkutuk yang pertama, yaitu barrier, atau bahasa Indonesia itu perisai atau tirai, dan bahasa Jepangnya tobari. Tobari adalah sebuah teknik untuk memisahkan atau melindungi suatu area agar orang lain tidak bisa masuk. Dan wajib hukumnya bagi para shaman untuk menggunakan tobari saat bertugas, agar aktivitas mereka nantinya di dalam sana gak sampai atau dunia luar gak terpengaruh. 夜になってく。帳だ。今回は住宅地が近いからな。外から俺たちを隠す。 Membuat tobari juga gak semua orang bisa melakukannya. Juga dibutuhkan keterampilan khusus untuk membuatnya. Seberapa kuat tobari juga tergantung dari seberapa kompleks tobari itu dibuat. Ada sebuah kondisi khusus untuk menambah keefektifan sebuah tobari untuk menahan orang masuk, yaitu dengan membuat sebuah syarat. Contohnya, kayak Zuzo yang membuat sebuah tobari agar Gojo gak bisa masuk. Terus, agar tobarinya lebih kuat lagi, apalagi ini yang mau dihalanginya Gojo gitu, maka Juzo membuat suatu syarat, yaitu orang lain, semua orang bisa masuk kecuali Gojo. Jadi intinya itu ya, apa yang namanya, kayak hukum timbal balik gitu, dengan mengorbankan yang satu untuk memperkuat hal yang lain. Bagaimana Juzo bisa membuat tobari yang sangat spesifik seperti itu untuk mengurung atau menahan masuk seseorang, apalagi tobari yang dibuatnya itu kesannya punya fitur Face ID, sehingga tahu kalau itu Gojo atau bukan. Bisa dipastikan kalau Juzo sangat mahir dalam membuat tobari. Domain Expansion atau Ryoki Tenkai adalah teknik di mana energi terkutuk digunakan untuk membangun ruang 3 dimensi dan menjebak lawan mereka di dalam ruangan tersebut. Di serial ini, jika seseorang terjebak di dalam Ryoki Tenkai, bisa dipastikan mereka akan tamat. Karena selama di dalam Ryoki Tenkai, si pengguna akan mendapatkan buff dengan kekuatan mereka akan meningkat secara drastis. Dan juga mereka diuntungkan dengan kondisi wilayah di dalam Ryoki Tenkai itu, yang sangat cocok dengan kemampuan yang mereka miliki. Jelas bertarung di dalam Ryoki Tenkai milik lawan hampir bisa dikatakan itu perbuatan yang sia-sia saja. Tapi, apakah nggak ada yang bisa dilakuin gitu? Apakah orang itu hanya bisa pasrah? Enggak. Walaupun Ryoki Tenkai sendiri terkesan sangat OP, tapi masih ada beberapa hal yang bisa dilakuin agar bisa keluar dari Ryoki Tenkai atau melawan Ryoki Tenkai itu. Cara pertama, dengan membuat Ryoki Tenkai milikmu sendiri. Gojo sendiri mengatakan, ini adalah cara yang paling efektif untuk melawan Ryoki Tenkai. Karena ketika dua Ryoki Tenkai dikeluarkan secara bersamaan, maka yang terkuatlah yang akan mendominasi tempat. Jadi keadaan bisa berbalik. Walaupun cara yang dikatakan Gojo ini sebagai yang paling efektif, sedikit terdengar subjektif. Karena ya, Gojonya sendiri jelas punya kemampuan yang sangat OP, termasuk Ryoki Tenkai miliknya. Dan ia tentu tak perlu khawatir kalau nantinya jurus ini akan gagal. Tapi bagaimana kalau mereka sudah yakin kalau Ryoki Tenkai miliknya lebih lemah dibanding lawannya, daripada mereka buang energi yang sangat banyak untuk hasil yang mereka sendiri sudah tahu? Terus, langkah apa yang seharusnya mereka ambil?
Mungkin ini hal yang paling realistisnya. Dan walaupun ini sangat berisiko, ya mereka terpaksa terus bertahan hingga waktu Ryoki Tenkai milik lawan habis. Dan jika mereka berhasil bertahan, tentu keadaan bisa saja berbalik. Karena setelah menggunakan Ryoki Tenkai, lawan tersebut kemungkinan tak akan bisa menggunakan energi terkutuk untuk sementara waktu. Tapi hal ini belum pernah diperlihatkan di anime maupun manganya. Cara lainnya yang membuat lubang di Ryoki Tenkai, tapi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Tentu saat pertarungan satu versus satu ini tak bisa dilakukan. Dan cara lainnya dengan teknik domain sederhana. Ini sudah diperlihatkan oleh Mekamaru saat pertarungannya melawan Mahito di chapter 82. Domain sederhana adalah sebuah teknik domain untuk menetralkan atau melawan teknik terkutuk di area tertentu. Walaupun ini dikatakan sebagai domain versi sederhana, tapi efek yang diberikan oleh teknik ini jelas sangat membantu, walaupun masih ada kelemahannya, karena teknik ini hanya berlaku di radius tertentu. Shikigami adalah kursus spirit yang terbentuk dari energi terkutuk, dan para shaman biasa memanggil mereka untuk membantu dalam pertempuran. Para pengguna Shikigami biasa dikenal dengan sebutan Shikigami-shi, dan gaya bertarung mereka biasanya menghindari pertarungan jarak dekat, terus menjaga jarak dari lawan, dan membiarkan para Shikigami mereka terus menyerang lawan. Saat melatih Itadori, Gojo sendiri memberikan nasihat padanya ketika berhadapan dengan pengguna Shikigami, jangan terlalu fokus pada Shikigami itu, dan cari celah untuk menyerang langsung si penggunanya, karena biasanya para pengguna Shikigami lemah di pertarungan jarak dekat. Ada banyak jenis Shikigami yang telah tercipta, antara lain Moondrex, ubur-ubur beracun yang diciptakan Junpei, teknik 10 bayangan oleh Megumi. Megumi sendiri sudah diperlihatkan telah memanggil berbagai Shikigami, antara lain Gyoken, Nue, Gama, Bansho, Orochi, dan Shikigami terkuat dari teknik 10 bayangan milik Megumi, Mahoraga. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat tentang konsep atau sistem kekuatan yang dipakai di Jujutsu Kaisen. Mungkin itu dulu video kali ini. Jika ada salah kata, kritik, atau tambahan dari kalian semua, silahkan mohon tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. サスケ全クリしたとかミルコ・クロコップの生まれ変わりだとか